Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Gunawan, guru Bahasa Indonesia di SMPS Anwar Karim 8, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 9B SMPS Anwar Karim 8 dengan materi menulis teks tanggapan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak bapak semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Nah, baik, sebenarnya silakan cek dulu kerapian, periksa di lingkungan sekitar. Jika ada sampah, silakan dibuang. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Semua siap. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak bapak semua, hari ini siapa yang tidak hadir? Apa keterangannya? Baik. Nah, baik, kita doakan mudah-mudahan Sabta lekas sembuh ya, amin. Baik anak-anak bapak semua, berhubung pembelajaran kita ini di siang hari, mari kita breaking terlebih dahulu agar lebih semangat lagi belajarnya. Silakan semuanya berdiri. Baik anak-anak bapak semua, bapak lihat dari wajahnya ini sudah ceria-ceria semua, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan membahas materi menulis teks tanggapan. Nah, manfaat dari mempelajari materi ini, nanti anak-anak semua bisa memberikan tanggapan yang baik dan benar sehingga bermanfaat bagi pembaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa? Iya, mengenai struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Ada 3 jenis kalimat tanggapan. Yang pertama ada kritik, kemudian ada pujian. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti anak-anak semua sering memberikan tanggapan terhadap suatu masalah. Dan masalah apa kira-kira yang sering kita hadapi? Permasalahan sepak bola. Sekarang lagi musim Piala Dunia. Nah, itu bisa memberikan tanggapan di situ. Nah, ketika menanggapi itu tidak boleh asal berbicara. Nah, itulah alasan mengapa pentingnya kita mempelajari teks tanggapan ini ya. Sehingga nanti teks tanggapan ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi pembaca. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dipelajari dalam materi menulis teks tanggapan. Nah, Bapak minta tolong kepada Bayu untuk membaca kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. AD 4.8 mengungkapkan kritik
sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi 4.10.1 merancang teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian. 4.10.2 menulis teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak minta tolong pada Kaila untuk membacakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model Project Based Learning atau PJBL, peserta didik mampu merancang teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian. Menulis teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Nah, baik anak-anak semua, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun untuk penilaiannya, ini nanti tidak hanya nilai pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga nilai sikap. Ya, untuk nilai sikap ini nanti dengan teknik observasi. Ya, artinya nanti anak-anak dalam mengerjakan tugas akan Bapak lihat dalam proses pembelajaran itu siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif, siapa yang bisa bekerja sama dengan kelompoknya, kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, untuk nilai pengetahuan nanti dengan tes tertulis ya uraian. Untuk nilai keterampilan nanti tugasnya proyek, yaitu menulis teks tanggapan. Oke, baik. Sampai sini anak-anak Bapak semua sudah paham? Nah, untuk kegiatan secara garis besar, kegiatan pada ini pembelajaran. Nanti yang pertama Bapak akan menyajikan sebuah video. Kemudian yang kedua anak-anak semua memberikan tanggapan. Kemudian yang ketiga nanti Bapak akan memberikan contoh teks tanggapan. Kemudian yang keempat nanti Bapak akan memberikan tugas untuk menulis teks tanggapan. Dan kemudian yang kelima nanti akan mempresentasikan. Nah, begitu anak-anak semua bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa, untuk periksa pemahaman materi anak-anak semua akan tuliskan struktur teks tanggapan melalui chat WA, kemudian kirim ke grup belajar kita. Ya, silakan. Ya, kirim gitu aja. Bawahnya tulis 1, 2, 3. Ya, Bapak lihat di sini ada struktur teks tanggapan sudah menuliskan, ada konteks, deskripsi, evaluasi, konteks, deskripsi, evaluasi dan seterusnya. Nah, baik dari sini berarti anak-anak Bapak semua sudah memahami materinya. Menampilkan sebuah video, silakan disimak dengan baik. Siapa juga itu, Bu? Oh, Eka. Nama tadi? Selamat. Oh ya, siap. Ya. Ya, kamu kan banyak banget. Terus hari Senin, David, hari Senin pulangnya kita kurang gede. Ngapain? Ya biasa lah, minum sedikit doang. Ah, minum. Minum kan nggak baik untuk salad. Ya udah, itu orang masuk. Skuy. Siap.
bisa memberikan pendapat tentang video tersebut? Saya, Pak. Kenakalan remaja di sekolah seperti itu perlu diperhatikan dengan benar. Jika tidak dapat merugikan kepada yang lain dan tentu akan merugikan diri sendiri. Ya baik, beri tepuk tangan untuk Wita. Oke, baik, dari apa yang disampaikan oleh Wita, ini termasuk jenis kalimat tanggapan apa? Kritik. Apa kritik? Kenapa kritik? Karena ya ada dampak baik buruknya tadi. Oke, selain Wita, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang video ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Pergaulan kita memang akan banyak teman, tetapi jika disalahgunakan akan berdampak buruk dan tentunya akan merusak masa depan kita. Oke, baik. Yang beri tepuk tangan untuk Eriansa. Nah, yang disampaikan oleh Eriansa ini termasuk jenis kalimat tanggapan apa ini? Sama ya? Kritik juga. Nanti dari sini anak-anak semua sudah memahami jenis teks tanggapan dan tanggapan itu sendiri. Nah, selanjutnya langsung Bapak akan memberikan tugas kelompok. Namun sebelum itu Bapak akan membagikan kelompoknya terlebih dahulu. Nah, silakan perhatikan ke depan ya. Ini ada 4 kelompok ya. Kelompok 1 ada Eri, Caca, Kaila, Haikal, Budi. Kemudian kelompok 2 Vestina, Mega, Wita, Indonesia, Fiabila. Ya, baik anak-anak Bapak semua, silakan boleh membentuk kelompok terlebih dahulu. Ada kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, agar mendapat gambaran untuk menulis teks tanggapan. Nah, silakan anak-anak semua perhatikan ke layar proyektor terlebih dahulu. Silakan. Ya, baik, sudah. Nah, di layar proyektor ini ada contoh teks tanggapan. Ini tentang apa? Sampah. Tanggapan tentang sampah. Nah, sesuai tadi strukturnya yang disampaikan. Di sini lihat bagian awal, di sini ada konteks, ya. Oke, kemudian ada deskripsi. Selanjutnya ada penilaian atau evaluasi. Nah, di sini juga nanti bisa diutarakan bagian deskripsi ada dampak positifnya, negatifnya, dan juga kita juga bisa menambahkan di sini nanti ada jenis kalimat tanggapan tadi. Ada apa? Kritik, kemudian sanggahan, dan pujian. Nah, seperti inilah nanti anak-anak akan membuat sebuah teks tanggapan. Nah, sampai sini sudah ada gambaran. Ya, bisa dipahami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Eka. Boleh tidak, Pak, untuk struktur teks tanggapan ini tidak berurutan? Ya, pertanyaannya boleh tidakkah Pak struktur tanggapan ini tidak berurutan? Boleh atau tidak kira-kira? Tidak. Boleh tidak? Ya, untuk struktur teks tanggapan ini sudah sesuai ya, Nak, ya. Jadi ini tidak bisa diacak, jadi harus sesuai. Pertama harus ada konteks, ya. Tidak bisa nanti di atas penilaian dulu. Konteksnya apa? Kita tidak tahu. Jadi harus ada konteks terlebih dahulu, kemudian deskripsi, lanjut ke penilaian. Bisa dipahami ya, Kak? Ya, baik. Dari sini ada pertanyaan lagi? Ya, kalau sudah mendapat gambaran dan sudah jelas, Bapak akan memberikan tugas tadi, yaitu membuat teks tanggapan. Silakan bisa merancang terlebih dahulu teks tanggapannya. Teks tanggapannya berupa kritik, kemudian ada juga sanggahan atau pujian. Nah, setelah sudah dirancang, kerangkanya sudah dibuat, nanti baru bisa menulis sebuah teks tanggapan. Sebelum membuat teks tanggapan, kita tentukan jadwal pembuatan proyek ini, yaitu menulis teks tanggapan. Ya, kita susun terlebih dahulu. Kira-kira dalam menyusun jadwal pembuatan teks tanggapan ini apa yang perlu dilakukan kira-kira? Nah, nanti bisa dibuat pada jadwal
penyusunan proyek di buku masing-masing. Ya, nah silakan dibuat di buku masing-masing. Nanti akan Bapak bimbing. Ya, silakan buka bukunya. Nanti akan Bapak bimbing. Jadwal pembuatan proyek menulis teks tanggapan. Bapak ini sudah, ya tulis jadwalnya di sini. Kita mulai dari jam berapa ini? Ya, boleh 12.35. Untuk mencari informasi penting. Selanjutnya nanti jam berapa sampai berapa itu ngapain. Nah setelah itu sampai nanti ke presentasi. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti dibagi ya tugasnya ya masing-masingnya. Ya. Oke. Sepakati waktunya nanti paling lama 30 menit ya. Di jadwal proyek silakan dibagi-bagi waktunya, dibagi tugasnya dengan teman kelompoknya seperti itu ya. Ya, kan kita sebelum kita membuat kerangkanya. Langsung kerangka. Baik, anak-anak Bapak semua sudah selesai menyusun jadwal proyeknya, menulis teks tanggapan. Sudah? Nah, kalau sudah, nah jadwal itulah nanti yang akan jadi dasar ya. Jadwal itulah yang akan jadi acuan atau dasar untuk membuat teks tanggapan. Nah, silakan nanti dibagi, sudah dibagi ya ke anggotanya masing-masing tugasnya apa, ini apa sudah ya? Ya, baik. Kalau sudah, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Silakan Bapak minta tolong ketua kelas membantu bagian LKPD. Nah, perhatikan anak-anak Bapak semua. Sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Ya, di LKPD itu ada langkah atau cara untuk menulis teks tanggapan. Nah, silakan dicermati dengan baik ya, didiskusikan dengan kelompoknya, tampilkan yang terbaik. Nah, baik, tugasnya di situ yaitu menulis teks tanggapan dari video yang sudah Bapak tampilkan tadi ya. Oke, kalau mau mengulang kembali melihat videonya silakan bisa menggunakan HP yang dibawa ya. Salah satu kelompok kan membawa HP, nanti bisa dilihat. Bapak akan kirimkan linknya yang melalui grup belajar kita ya, bisa dimengerti? Ya, ini melihat ulang videonya ya, dipahami. Jika sudah paham, nanti kita menuliskan teks tanggapannya sesuai strukturnya ya. Ya.
paham ya? Baru nanti dikembangkan. Jadi nggak setelah teks. Tapi poin intinya itu gitu, dampak positif, ya. Nah, oke, silakan. Konteks deskripsi. Ada kesulitan? Ya, tadi sudah bagi tugasnya masing-masing ya. Sudah, Pak. Ya. Tapi jangan mengingatkan aku dong. Dan saya bilang. Ah, ini nama kelompoknya jangan lupa itu. Ya. Itu. Ya. Ya. Boleh. Baik, bagi yang sudah, silakan difoto, kemudian kirim ke grup belajar kita dan nanti akan dipresentasikan. Ya, silakan difoto bagi yang sudah selesai. Oke, baik, sudah selesai semua. Sudah, Bapak akan lihat. Ini Bapak akan acak ya. Kelompok siapa? Ya, kelompoknya Heliansa. Oke, silakan perwakilan 3 orang boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya menulis teks
Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, presentasi kami akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Heriansa. Ya baik, ini kelompoknya siapa? Ya, Vesina. Silakan kelompok dari Vesina untuk presentasikan hasil diskusi. Siang teman-teman. Siap. Berdirinya kami sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristina. Bisa, kami sendiri Yutiana. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Nurlisa. Dipersilakan. Bebas. Salah satu bentuk perilaku sumbang yang melewati batas kewajarannya. Bebas dapat terjadi kepada siapa saja, terutama remaja, mereka yang sedang mencari pola hidup yang paling sesuai bagiannya, dan ini pun sering dilakukan dengan mencoba-coba. Penilaian. Pergaulan bebas pada dasarnya lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya dan terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu, kita harus bisa membentengi diri. Salah satunya semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Di sini peran orang tua, sekolah, masyarakat sangat penting untuk membimbing, mengarahkan dan membina agar anak-anak tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, yang mana semakin hari semakin merajalela karena informasi atau digitalisasi yang mudah untuk diakses. Menurut saya, kelompok Vestina sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan struktur. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya. Selamat siang. Ya baik, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Vesina. Apa yang sudah dipresentasikan sudah baik ya, sudah sesuai dengan struktur teks tanggapan. Di sini tadi sudah dituliskan juga, yaitu ada konteksnya, kemudian deskripsi dan penilaiannya. Nah, sini sudah sesuai, unsur kebahasaannya pun sudah ada. Nah, Bapak rasa di sini sudah paham semua ya. Sampai sini ada tanyakan? Ya, di sini juga Bapak lihat ada kritiknya, kemudian ada pujiannya, ada ya dampak positif atau negatifnya ya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kalian. Sampai sini ada yang bertanya kan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, baik betul. Kesimpulannya, menulis teks tanggapan yang baik perlu memperhatikan strukturnya yang itu konteks, deskripsi, dan evaluasi. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah kaidah unsur kebahasaannya. Ya, beri tepuk tangan untuk Indah. Sudah sangat baik ya apa yang disampaikan Indah. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kita hari ini membahas menulis teks tanggapan dengan memperhatikan strukturnya ya. Strukturnya ada konteks, kemudian apa lagi tadi? Deskripsi, kemudian penilaian ya. Kemudian juga tadi Bapak lihat sudah sangat baik menyusun bahasanya. Oke, baik. Kalau sudah, nah di sini Bapak akan memberikan soal evaluasi pemahaman materi ya, yang sudah kita laksanakan. Ya, Bapak akan bagikan soal. Namun sebelum itu silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Bapak akan membagikan soalnya. Baru kita tolong ketua kelas untuk membagikan soalnya.
segera dikumpulkan. Kalau minta tolong kelas untuk mengumpulkan. Ya, silakan. Ya, bagaimana Bapak semua soalnya mudah atau sulit? Ya, terasa sudah paham semua. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, refleksi pembelajaran hari ini, kita hari ini belajar apa saja tadi? Ya, menulis teks tanggapan yang dari kita tadi mencari apa? Informasi penting, kemudian membuat kerangka ya, kerangka sampai menulis teks tanggapan, mempresentasikannya sesuai tulisan teks tanggapannya, sesuai dengan struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Apakah anak-anak Bapak semua puas dengan pembelajaran hari ini? Anak-anak Bapak semua, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks diskusi. Ya, jadi pesan Bapak tetap belajar di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, baik anak-anak Bapak semua, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap.